Maka antum yang hadir di tempat ini selama acara ini berlangsung, perbanyaklah niat-niat yang bagus. Ya Allah, berkat Habib Ali, lunaskanlah hutangku. Karena Habib Ali ini merupakan Menteri Keuangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan beliau pernah menanggung makan 9 desa. Terbayang nggak kita? Kira-kira di Mentok ada orang kaya macam ini? Kita nanggung sikok bini aja, kencot lagi kita. Nanggung sekeluarga, saya ini Ustaz nanggung bini, nanggung anak, nanggung ayah, nanggung banyak. Ini aku hadiahkan kepada engkau. Nah ini, antum-antum harus niru nih. Kalau antum dapat apa-apa, ingatlah sama Ustaz. Kapan bertema banyak, ingat Ustaz dah. Kepengen lah belikan Ustaz Muhammad motor, dibagi janganlah banyak. Saya belum ada. Ingat, kapan dapat nikmat, ingat, tidak. Kapan bini kelahi dengan dia baru ngadu gitu. Kapan berkelahi masalah warisan baru ngagak gitu. Ini seakan-akan Ustaz tuh diserbu dengan hal-hal yang mudah-mudahan setelah ini bakal berubah ya. Ya Allah, sikit amin. Belum yakin bahasanya. Nah ini nasihat. Kapan mendapatkan hal-hal yang bagus, dapat lokah banyak, duit banyak, beli tanah 100, terjual 1 miliar. Kapan gali tema dapat banyak, ingat Ustaz, ingat pondok pesantren, ingat masjid masjid, mudah-mudahan yang niat bagus dilancarkan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat dari kecil beliau sampai remaja beliau, sampai dewasa beliau, menikahnya beliau, sebelum wafatnya beliau, sampai wafatnya beliau, semuanya adalah hal-hal yang luar biasa. Nah, kalau seandainya sering kita mendengar managib orang-orang soleh, kira-kira managib kita macam mana? Walaupun kita tidak perlu dihaulkan, walaupun managib kita tidak perlu ditulis, namun minimal kita ini masing-masing punya managib. Alhamdulillah kalau seandainya ketika dibacakan managib terbetik di hati kita untuk mencontoh mereka. Maka mudah-mudahan ketika kita mendengar biografi mereka, mudah-mudahan kehidupan kita bakal dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyul hadirin, malam hari ini kita berkumpul untuk mengenang salah satu pengarang kitab Maulid yang membawa kita menuju kepada Nabi kita Muhammad, yaitu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau merupakan orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau pernah mengatakan perkumpulan semacam ini, ketika antum datang, ketika kita datang ke tempat semacam ini, maka seperti kita mendatangi telaganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mendapatkan sesuatu. Orang yang masuk ke telaganya Allah, dia pasti minum. Namun dapatnya mereka, minumnya mereka itu ada yang berbeda-beda. Ada yang masuk ke telaganya Allah hanya minum seteguk saja. Ada yang masuk ke telaga Allah, dia meminum 2 teguk. Ada yang meminum 1 cangkir. Ada yang meminum 2 cangkir. Ada yang mengambil dengan jumlah yang banyak. Tergantung bagaimana kita mendatangi tempat tersebut, bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita, bagaimana husnuzon kita, bagaimana niat-niat baik kita. Semakin bagus maka semakin banyak mengambil air dari telaganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti di zaman Nabi kita Muhammad, ketika para sahabat bersama dengan Nabi kita Muhammad menghadapi satu masalah, yaitu mereka menghadapi masalah kekurangan air. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kita kekurangan air. Kita mau sholat, air tidak ada. Wudhu nggak punya air, yang haus pun nggak punya air, bahkan yang mau mandi pun nggak punya air. Singkat cerita, kata Nabi kita Muhammad, mana air yang kalian miliki? Sehingga mereka memberikan jumlah air yang sangat sedikit. Air yang dimasukkan ke dalam satu mangkok, yang mana ulama mengatakan saking kecilnya mangkok tersebut, kalau seandainya Nabi Muhammad membentangkan jari beliau, niscaya tidak bakal cukup. Menunjukkan wadah yang kecil, air yang sedikit. Namun dengan keberkahan dan mukjizat Nabi kita Muhammad SAW, maka keluarlah air yang mulia dari jemari tangan Nabi kita Muhammad SAW. Dari air tersebut maka mengambil para sahabat Nabi kita Muhammad. Ada yang berwudu, ada yang membersihkan anggota yang lebih banyak, bahkan ada yang mandi, ada yang minum, bahkan mereka mengisi girbah-girbah mereka. Di antara para sahabat, ada sahabat yang mengatakan, aku termasuk 1 orang yang paling banyak minum dari
tangan ataupun air yang keluar dari tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya cukup dengan menghilangkan dahaga saja. Dahaga sudah hilang, aku masih minum. Aku sudah kenyang, aku masih minum. Kenapa aku terus minum? Karena kapan lagi aku mendapatkan kesempatan seperti ini bisa memasukkan sesuatu yang mulia yang keluar dari tangan Nabi kita Muhammad ke dalam tubuh aku. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Maka antum yang hadir di tempat ini selama acara ini berlangsung, perbanyaklah niat-niat yang bagus. Ya Allah, berkat Habib Ali, lunaskanlah hutangku. Karena Habib Ali ini merupakan Menteri Keuangannya Allah Subhanahu wa taala, istilahnya kayak gitu. Saking kayanya beliau. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau merupakan orang selain alim, selain wali soleh, banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau juga kaya raya. Rumah beliau luar biasa, kasurnya empuk, permadani luar biasa, halaman luas dengan kuda-kudanya, dengan pembantu yang sangat banyak. Bahkan dikatakan setiap hari beliau pasti di rumah beliau menyembelih hewan setiap hari. Dah kayak gitu. Kalau kita tempe tahu. Kalau tema naik paling-paling ayam, ujung-ujung tempe lagi, tahu lagi. Ini beliau dah tiap hari motong, saking kayanya beliau. Bahkan dikatakan beliau pernah menanggung makan 9 desa. Terbayang tak kita? Kira-kira di Mentok ada tak orang kaya macam ni? Kita nanggung sikok bini aja kencot lagi kita. Nanggung sekeluarga, saya ini Ustaz nanggung bini, nanggung anak, nanggung ayah, nanggung banyak paman. Baru berapa orang? Ini Habib Ali dikatakan nanggung makan siang malam selama 24 jam 9 desa. Berapa hari? 3 bulan dikatakan. 9 desa 3 bulan ditanggung sama Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Kaya luar biasa. Sehingga ketika beliau menghadiri satu acara, tiba-tiba ada satu jamaah, termasuk orang alim juga, termasuk orang soleh juga, bukan orang yang buruk. Di dalam hatinya dia terbetik, masa ke Habib Ali ini wali, masa wali kaya? Kan jarang kan? Ada wali yang kaya luar biasa, masa wali kaya? Akhir terbetik, beliau pun mendapatkan tatapan yang ringan dari Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Beliau tahu apa yang terbetik di hati jamaah tersebut. Selesai majelis, maka Habib Ali menghampiri orang tersebut, wahai fulan, ku nak ngajak makan ke rumah, ayo mampir. Nak nengok rumahku, mampir ke rumahku, kita makan di sana. Setelah sampai di rumah Habib Ali, dikunci sama Habib Ali, makan, minum. Setelah makan minum, Habib Ali nanya, ada apa di hati kau tuh? Ada apa? Sebutkanlah. Tak ada orang lain. Yang ada cuman ku sama kau sama Allah. Sebutkan apa yang ada di hati kau. Kata orang alim tersebut, tak ada wahai Habib, Masya Allah, aku husnuzon sama engkau. Husnuzon, tapi ada sedikit betikan di hati kau. Apa tuh? Sebut jalah. Dipancing-pancing, akhirnya orang alim tadi ngomong juga, wahai Habib Ali, sebenarnya ku ni tak ada benci dengan kau. Ku ni husnuzon, cuma ada sikok ganjalan di hatiku. Ngapa engkau ni kaya, tapi engkau juga wali? Kaya tak nyambung, kan jarang-jarang kita melihat ada aulia, ada orang soleh, bahkan terkenal dengan zuhudnya tapi kaya. Mungkin banyak orang yang mendekati beliau gara-gara harta beliau, bukan gara-gara cintanya beliau dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Maka kata Habib Ali, sebenarnya ku ni dak nak kaya. Dunia tu lah ku usir, tapi agi datang dulu lah. Ku dak nak kaya, ku dak ada ngejar duit, yang ngejar dunia sama ku. Ah masa ke? Kulah nolak dia, kulah ngusir dia, ku dak ada memperdulikan dia, tapi jorang datang lagi, dak tahu ngapa lah. Jangan mau dak mau harus aku terima. Kalau ku tolak bakal kembali lagi. Ini seakan-akan belum percaya tamu tersebut. Kata Habib Ali, tunggu ya sebentar lagi. Ada kejadian yang insya Allah bakal membuat kau yakin dunia itu yang mengejar aku, bukan aku yang mengejar dunia. Tak lama kemudian datanglah si orang yang kaya. Dia bawa kurma yang mahal, kurma dari Oman, kurma yang jarang. Kalau diistilahkan zaman dulu tuh, kalau bahasa kita zaman sekarang kurang lebih 10 juta lah. Sedus besar tuh 10 juta, kurma mahal. Datang ke Habib Ali, orang Oman tadi mengatakan, wahai Habib Ali, alhamdulillah kebetulan ku dapat kurma yang bagus nih. Ini jarang-jarang dapat kurma macam nih. Ini nilainya kurang lebih 10 juta. Yang makan biasa cuma raja macam ini nih. Jarang ada. Yang makan cuma raja, yang nanam cuma ku. Ini merupakan kurma yang jarang.
yang spesial, yang sangat mahal. Ini aku hadiahkan kepada engkau. Nah ini, antum harus niru nih. Kalau antum dapat apa-apa, ingatlah sama Ustaz. Kapan bertema banyak, ingat Ustaz. Kepengen belikan Ustaz Muhammad motor, Habib Bagir janganlah banyak. Saya belum ada. Ingat, kapan dapat nikmat, ingat, tidak. Kapan bini kelahi dengan dia baru ngadu gitu. Kapan berkelahi masalah warisan baru ngagak gitu. Ini seakan-akan Ustaz tuh diserbu dengan hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan setelah ini bakal berubah. Ya Allah, sikit amin ini. Belum yakin batin. Nah, ini nasihat. Kapan mendapatkan hal-hal yang bagus, dapat lokak banyak, duit banyak, beli tanah 100 terjual 1 miliar. Kapan gali tema dapat banyak. Ingat Ustaz, ingat pondok pesantren, ingat masjid masjid. Mudah-mudahan yang niat bagus dilancarkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dikatakan wahai Habib Ali, ini kurma bagus, dijelaskan bla bla bla. Kata Habib Ali taruh di situ. Tidak disentuh sama beliau. Diambil kurma tadi ditaruh di situ. Setelah pamit orang tadi, Habib Ali bilang sama tamu yang baru datang tadi, wahai fulan, kurma nih, kurma yang mahal, jarang-jarang orang nengok kurma macam ni, ambillah kau. Benar apa Habib Ali? Ini orang kalian tapi ini kurma bagus, orang tahu semua nih nilainya 10 juta atau 20 juta. Masa tawarkan dengan toko-toko yang lain, orang-orang yang kelihatan kaya, tawar sama orang, ini kurma orang, pasti tahu orang. Singkat cerita dia ngagak si ke orang Baraja, Abdurrahman Baraja, dikatakan wahai fulan, kau nak beli kurma? Kurma apa nih? Kurma Oman. Dilihat, oh ini mahal, berapa? 10 juta. Jangankan 10 juta, 20 juta aku beli. Soalnya kurma ini jarang didapat. Ini merupakan kurma yang luar biasa. Tapi gara-gara kaulah nawar 10 juta untuk jual sama ku, ya sudah, ku beli kurma ini dengan harga 10 juta. Kira-kira orang miskin dapat 10 juta, suka beda? Suka tak kira-kira? Kalau suka saya break nih. Nah, gara-gara tidak suka dah saya beri. Ini orang miskin dapat 10 juta, wah senang luar biasa. Aku nak ngelapor ke Habib Ali, aku nak bilang alhamdulillah kurma tadi laku 10 juta. Alhamdulillah hari ini dapat nikmat dari Allah 10 juta. Tak lama kemudian orang yang beli kurma tadi, Abdurrahman Baraja tadi, dia mikir, kalau ku bawa pulang, paling-paling yang makan pejabat. Dia kan orang kaya, tamu-tamu pejabat, tak kayak antum. Kalau antum yang datang paling Pak RT kan, ada yang meninggal, nak nyumbang berapa. Ini kalau orang kaya yang datang para pejabat. Kalau kau bawa pulang yang makan paling-paling pejabat, orang-orang kaya, rekan bisnisku. Tapi kalau seandainya ku beri Habib Ali, yang makan orang soleh, ya kan? Yang bertamu ke rumah beliau orang soleh, yang bertamu kepada beliau santri-santri, orang-orang yang banyak ibadah, para atqiya, para ulama, ya sudahlah, ku beri Habib Ali ya lah. Singkat cerita dia jalan pulang, orang yang dapat 10 juta tadi jalan juga ke rumah Habib Ali. Dikatakan Abdurrahman Baraja masuk ke rumah Habib Ali, beliau mengatakan, wahai Habib Ali, kebetulan ku dapat kurma yang bagus. Ini kurma dapat dari Oman, barusan ku dapat, agak segar, agak fresh. Ini untuk engkau, wahai Habib Ali. Habis dia ngomong kayak gitu, datang orang yang dapat 10 juta tadi. Dia datang, dia bilang, Habib Ali, alhamdulillah ku dapat duit 10 juta. Dok, macam mana cerita kau dapat 10 juta? Ku jual dengan, dok, ini orang kata, ya kan? Nah, itulah kan nak tahu. Pulang ngosir kurma ni, lagi datang tu lah. Kalau dia usir datang lagi dia. Orang dapat 10. Jadi mau nak nyetopkan perputaran ni biar ku bisa ibadah lagi, maka ku ambil kurma tadi. Itu contoh. Dunia ngagak sama ku. Bukan ku ngejar dunia, kata Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Walaupun beliau kaya tapi beliau banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dikatakan punya ciri-ciri di wajah beliau. Ulama mengatakan di bawah mata beliau ada 2 garis, menunjukkan saking seringnya beliau menangisi rindu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sahabat beliau pernah beberapa kali, ada yang mengatakan 12 kali mimpi Nabi kita Muhammad. Setiap sahabat tersebut, sahabatnya Al Habib Ali mimpi Rasulullah, dia selalu nengok di belakang Rasulullah itu ada Habib Ali, yang mana jejak langkah besar bentuk cara itu mirip dengan langkahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan tiap-tiap kita kan langkah berbeda, ada yang kecil, ada yang besar, bentuk jejaknya juga berbeda. Ini Habib Ali ku nengok dalam mimpi sama benar, jejak jarak besar sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan beliau itu sangat mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sikok dua yang diikuti sama Nabi Muhammad, tapi semua hal beliau tiru dari Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Ini Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, dikatakan beliau mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita berbicara masalah Habib Ali tidak bakal selesai. Kalau kita nak tahu di Solo tuh acara Hall Solo itu kurang lebih berapa jam? 3 atau 4 jam? 3 jam lah taruh Berarti kita mulai jam 8 selesai jam 11. Nah cukup, Habib Bagir ceramah sejam cukup. Jadi sama gitu, 3 jam, walaupun makannya berbeda dengan mereka. Ini Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Sebagai penutup, Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, beliau termasuk orang yang sangat cinta dengan ilmu. Nah, ini penting. Makanya alhamdulillah Maulid di Mentok ini ditutup dengan haulnya Habib Ali, seseorang yang sangat mencintai ilmu, seseorang yang sangat mencintai para penuntut ilmu dan para penyebar ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya murid, beliau punya rubat di zaman dahulu yang jumlah muridnya ada 1000. Dan perlu kita ketahui, di zaman dahulu ngumpulkan 1000 orang itu tidak gampang. Samalah dengan orang Mentok. Kalau kita tengok haul Habib Ali di Mentok dengan Palembang, kira-kira banyak mana? Palembang. Ngapa? Sesuai daerah. Di sana banyak, mungkin sudah banyak aulia yang masuk ke situ, dan jumlah mereka pun lebih banyak daripada kita. Maka dikatakan jumlah kita yang seperti ini, insya Allah tidak bakal kalah dengan mereka. Justru insya Allah bagi antum yang capek, yang lelah namun memaksakan datang, insya Allah bakal mendapatkan balasan double. Al ajar ala godri ta'ab, insya Allah. Beliau punya murid 1000. Di antara murid yang beliau banggakan adalah Syekh Ma'ruf Az-Zaibani. Syekh Ma'ruf Az-Zaibani ini merupakan salah satu murid kebanggaan beliau. Ngapa beliau bangga dengan Syekh Ma'ruf Az-Zaibani? Karena Syekh Ma'ruf Az-Zaibani ini setelah lulus dia pulang ke kampung. Kapan dia pulang ke kampung? Nengok kampung tadi mati dari ilmunya Nabi Muhammad. Solat sepi, majelis dakde, zikir dakde, gerakan solat salah, gerakan segala macam salah, akhlaknya tidak bagus. Alhasil kampung tersebut mati dari ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau punya inisiatif, punya semangat, sedikit demi sedikit ngajak orang, siko 2, 3, 10, 20 diajak. Orang-orang mulai cinta dengan ilmunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa lelah beliau mengajak orang, sehingga di antara murid beliau ada yang berumur 90 tahun. Jadi ada murid beliau yang umur 90 tahun, selama 90 tahun belum pernah sembahyang sekalipun. Macam mana kira-kira orang tua yang belum pernah sembahyang, jadi mekang luar biasa, belum pernah diobat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia sabar, diajak diajak dia ngobrol sampai orang tersebut sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan usaha tadi, walaupun rintangan banyak, namun beliau masih kuat, masih semangat untuk menyampaikan dan menghidupkan ilmu-ilmu Nabi kita Muhammad. Maka itulah yang membuat Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi cinta dengan beliau. Maka ini nasihat buat antum, wabil khusus anggota-anggota majelis dari majelis manapun, ayo kita semangat, karena usahanya antum bakal dilihat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya HP, pasang di status kita, undang kawan kita. Eka punya grup majelis, grup surga, grup neraka, grup cupang, grup apa segala macam. Pasang di grup-grup Eka tuh undangan majelis ilmu. Jangan ada istilah ada sedap, ajak orang. Kalau seandainya di grup cupang tadi ada ngikut sikok aja lah. Dia sampai ke majelis, dia ngamalkan ilmu, dia ngamalkan tahajud, selama dia sembahyang, insya Allah kita dapat nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah malas, ajak orang sebanyak, bikin gambar, bikin spanduk, ajak, sehingga setiap majelis ini insya Allah bakal ramai. Dan alhamdulillah di Mentok ini ustadz-ustadz banyak. Mudah-mudahan dengan banyaknya ustadz, dan mudah-mudahan mereka pun dipanjangkan umurnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kampung kita dengan ilmunya Nabi kita Muhammad, dengan hidupnya ilmu Nabi kita Muhammad, bakal diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak berpanjang lebar, mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.